LMS Pamong Desa berbasis web. Daftar isi. Daftar isi 1. Kata pengantar 2. Tim LMS Pamong Desa 3. Pamong Desa 4. Apa itu LMS? 4. Apa itu Pamong Desa? 4. Pelatihan yang ada di LMS Pamong Desa 4. Peserta pelatihan LMS Pamong Desa 4. Sertifikat setelah mengikuti pelatihan 4. Registrasi 5. Login 10. Profil akun 11. Ubah foto profil 12. Ubah data akun 13. Bentuk pelatihan 14. Rumpun 14. Mata latih 14. Pelatihan 15. Pelatihan terjadwal 15. Pelatihan mandiri 15. Tipe pelaksanaan pelatihan 16. Synchronous 16. Asynchronous 16. Katalog pelatihan 17. Daftar pelatihan mandiri 18. Dashboard peserta 20. Akses pelatihan 22. Ikhtisar 23. Akses konten pelatihan 24. Konten dokumen 25. Konten video 26. Konten video interaktif 27. Konten kuis 29. Konten tugas 32. Konten survei 33. Webinar 34. Pengumuman 36. Diskusi pelatihan 37. Buku nilai 39. Kata pengantar. Selamat datang di user manual LMS Pamong Desa. LMS Pamong Desa adalah platform Learning Management System, LMS, yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pamong desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Manual ini bertujuan untuk membantu Anda memanfaatkan semua fitur dan fungsionalitas yang tersedia di platform dengan sebaik-baiknya. Apa itu LMS Pamong Desa? LMS Pamong Desa adalah sistem pembelajaran untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan metodologi pembelajaran berbasis kompetensi yang bisa menjangkau seluruh desa di Indonesia untuk mengakses berbagai materi pelatihan, modul pendidikan, dan sumber daya penting lainnya. Platform ini mendukung proses pembelajaran yang fleksibel dan interaktif, memungkinkan Anda untuk belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan Anda sendiri. Apa yang akan Anda temukan di manual ini? Pendahuluan. Penjelasan tentang LMS Pamong Desa. Manfaat dan tujuan penggunaan platform. Panduan login dan registrasi. Cara membuat akun dan login ke sistem. Langkah-langkah pemulihan kata sandi. Navigasi platform. Menjelajahi antarmuka pengguna. Menyusun dan mengelola profil Anda. Mengakses materi pelatihan. Cara menemukan dan memulai kursus. Menggunakan fitur pencarian dan filter. Aktivitas dan penilaian. Menyelesaikan tugas dan kuis. Melihat dan memahami hasil penilaian. Komunikasi dan kolaborasi. Menggunakan fitur diskusi dan forum. Berinteraksi dengan pengajar dan peserta lain. Pengaturan akun dan preferensi. Mengelola pengaturan akun dan notifikasi. Mengatur preferensi pembelajaran. Tanya jawab umum, FAQ. Jawaban untuk pertanyaan umum. Informasi kontak untuk dukungan teknis. Tips dan trik. Untuk memaksimalkan pengalaman Anda dengan LMS Pamong Desa, pertimbangkan untuk menyediakan waktu secara rutin untuk belajar dan menyelesaikan modul. Aktif berpartisipasi dalam forum dan diskusi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Memanfaatkan sumber daya tambahan yang mungkin disediakan di platform. Kami harap manual ini akan memandu Anda dengan mudah melalui proses penggunaan LMS Pamong Desa dan membantu Anda dalam mencapai tujuan pembelajaran Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami. Selamat belajar dan semoga sukses dalam perjalanan pengembangan kemampuan Anda.
Hormat kami. Tim LMS Pamong Desa. Pamong Desa. Apa itu LMS? LMS adalah singkatan dari Learning Management System, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Pembelajaran. LMS adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan, mengotomatisasi, dan memberikan kursus pendidikan atau program pelatihan. Apa itu Pamong Desa? Sistem pembelajaran untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan metodologi pembelajaran berbasis kompetensi yang bisa menjangkau seluruh desa di Indonesia. Pelatihan yang ada di LMS Pamong Desa. Ada dua tipe pelatihan yang ada di LMS Pamong Desa yaitu pelatihan terjadwal. Pelatihan terjadwal merupakan agenda pelatihan inti yang diadakan oleh Bina Pemerintahan Desa untuk para aparatur desa dan akan mendapatkan sertifikat pelatihan saat para peserta selesai melakukan pelatihan. Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri merupakan pelatihan yang dapat diikuti oleh para aparatur desa secara mandiri. Dengan proses belajar yang lebih fleksibel sehingga para pesertanya bebas untuk menentukan kapan dia ingin belajar. Peserta pelatihan LMS Pamong Desa. Untuk saat ini LMS Pamong Desa diperuntukkan untuk aparatur desa di seluruh Indonesia. Sertifikat setelah mengikuti pelatihan. Peserta akan mendapatkan sertifikat jika berhasil menyelesaikan dan/atau lulus pelatihan terjadwal yang diselenggarakan langsung oleh Bina Pemerintahan Desa. Registrasi. Akses URL Pamong Desa, Kemendagri.go.id untuk mengakses LMS Pamong Desa. Pada halaman pertama terdapat 4 menu, pilih menu daftar. Masukkan email, nama lengkap, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi akun pada form yang tersedia, centang juga captcha yang ada, lalu tekan tombol masuk. Email. Masukkan email aktif Anda karena akan ada proses aktivasi yang dikirimkan ke alamat email. Akan diberikan email verifikasi. Maka Anda diharuskan mengecek email yang digunakan pada saat mengisi data akun sebelumnya. Pastikan Anda mendapatkan email dari LMS Pamong Desa. Buka email dari LMS Pamong Desa, pastikan bahwa email yang diterima dari LMS Pamong Desa dengan alamat email notifikasi@pamongdesa.id, lalu tekan tombol verifikasi email. Setelah itu Anda akan diarahkan kembali ke aplikasi LMS Pamong Desa, dan ada informasi bahwa akun Anda dengan email yang Anda daftarkan sebelumnya. Lalu tekan tombol login untuk masuk ke aplikasi dengan akun Anda yang telah terdaftar. Masukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan sebelumnya pada form yang tersedia, centang juga captcha yang ada. Untuk beberapa kasus peserta diharuskan menyelesaikan puzzle yang ada seperti mencocokkan gambar yang ada, lalu tekan tombol masuk. Tahapan selanjutnya setelah melakukan registrasi, setelah login peserta diharuskan untuk mengisi profil lengkap. Tahap 1, peserta diharuskan mengisi data informasi pribadi seperti pada contoh di bawah, pastikan data yang dimasukkan adalah data yang benar. Lalu tekan tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data. Tahap 2, peserta diharuskan mengisi data informasi pekerjaan atau informasi jabatan aparatur desa yang sedang diampu saat ini seperti pada contoh di bawah, untuk terhitung mulai tanggal masukkan tanggal sesuai SK jabatan terakhir, terbaru yang akan diunggah. Pastikan data yang dimasukkan adalah data yang benar. Lalu tekan tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data. Tahap 3, peserta diharuskan mengisi data lokasi tugas dari jabatan aparatur desa yang sedang diampu saat ini. Bagi peserta yang tidak menemukan daerahnya di list yang ada bisa langsung melakukan pencarian daerahnya dengan mengetik nama daerahnya langsung dan diwajibkan mengunggah SK jabatan terakhir terbaru yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Seperti pada contoh di bawah, pastikan data yang dimasukkan adalah data yang benar. Lalu tekan tombol simpan untuk mengirim data yang nantinya akan dilakukan verifikasi oleh admin yang berwenang. Setelah mengirim data lengkap peserta harus menunggu hingga akunnya diverifikasi oleh admin.
Peserta akan menerima email jika akunnya sudah disetujui, dan dapat langsung mengakses LMS Pamong Desa. Login. Pada halaman pertama terdapat 4 menu, pilih menu masuk. Masukkan email dan kata sandi akun pada form yang tersedia, centang juga captcha yang ada, lalu tekan tombol masuk. Setelah berhasil Anda akan diarahkan ke halaman dashboard peserta. Profil akun. Untuk melihat profil akun peserta, pada halaman dashboard peserta, maka akan muncul menu, lalu pilih menu profil. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman profil. Ubah foto profil. Untuk mengubah foto profil, pada halaman profil peserta dapat menekan tombol pensil pada gambar profil. Lalu, peserta memilih file gambar dari perangkatnya yang akan dijadikan foto profil. Maka foto profil peserta akan terganti dengan file YG sudah diunggah. Ubah data akun. Pada halaman profil, peserta pemilik akun dapat langsung mengubah data yang ingin diubah. Jika sudah selesai mengubah data profil, maka untuk menyimpan data yang sudah diubah di bagian bawah halaman tekan tombol simpan. Bentuk pelatihan. Terdapat 2 bentuk pelatihan di LMS Pamong Desa, yaitu rumpun dan mata latih. Rumpun. Pelatihan rumpun ini merupakan pelatihan yang terdiri dari beberapa mata latih. Mata latih. Pelatihan mata latih ini merupakan pelatihan dari pokok bahan. Pelatihan. Pada LMS Pamong Desa pelatihan dibedakan menjadi 2 jenis pelatihan yaitu, pelatihan terjadwal dan pelatihan mandiri. Pelatihan terjadwal. Pelatihan terjadwal merupakan agenda pelatihan inti yang diadakan oleh Bina Pemerintahan Desa untuk para aparatur desa dan akan mendapatkan sertifikat pelatihan saat para peserta selesai melakukan pelatihan. Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri merupakan pelatihan yang dapat diikuti oleh para aparatur desa secara mandiri. Dengan proses belajar yang lebih fleksibel sehingga para pesertanya bebas untuk menentukan kapan dia ingin belajar. Tipe pelaksanaan pelatihan. Pada LMS Pamong Desa terdapat 2 jenis tip pelaksanaan yaitu, pelaksanaan secara sinkronos dan asynkronos. Sinkronos. Tipe pelaksanaan sinkronos merupakan tipe pelaksanaan pelatihan terjadwal yang dilakukan secara daring, dalam jaringan, melalui konferensi video didampingi oleh pelatih dan, atau moderator, admin. Tipe pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Nantinya peserta akan melakukan konferensi video sesuai kelas yang sudah ditetapkan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Asynkronos. Tipe pelaksanaan asynkronos merupakan tipe pelaksanaan pelatihan mandiri yang dilakukan secara daring, dalam jaringan, tanpa didampingi oleh pelatih. Peserta dibebaskan mengakses konten atau modul pelatihan secara mandiri. Katalog pelatihan. Untuk melihat pelatihan yang tersedia, peserta dapat mengakses melalui halaman katalog. Pada halaman katalog terdapat 2 jenis pelatihan berbeda yaitu, pelatihan terjadwal dan pelatihan mandiri. Daftar pelatihan mandiri. Untuk daftar menjadi peserta pelatihan mandiri, pada halaman katalog pilih pelatihan mandiri. Pilih pelatihan yang akan diikuti. Pada halaman detail pelatihan tekan tombol, ikuti pelatihan, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta di dalam pelatihan. Lalu jika berhasil mendaftar di sebuah pelatihan maka tombol yang sebelumnya, ikuti pelatihan, menjadi, masuk kelas. Maka dapat dilihat juga di halaman pelatihan saya pelatihan yang sebelumnya mendaftar. Dashboard peserta. Setelah peserta berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard peserta. Pada halaman dashboard peserta ini terdapat beberapa fitur, di antaranya. Informasi pelatihan peserta. Informasi pelatihan terdiri dari data. Pelatihan. Menampilkan jumlah pelatihan yang diikuti oleh peserta. Jika card informasi diklik maka peserta akan diarahkan ke halaman pelatihan saya. Pelatihan selesai. Menampilkan jumlah pelatihan yang berhasil diselesaikan oleh peserta. Jika card informasi diklik maka peserta akan diarahkan ke halaman pelatihan saya. Sertifikat.
Menampilkan jumlah sertifikat yang dimiliki oleh peserta. Jika card informasi diklik maka peserta akan diarahkan ke halaman sertifikat. Kursus yang terakhir diakses. Bagian ini berisi list kursus yang terakhir diakses oleh peserta. Kursus yang akan muncul pada bagian ini adalah kursus yang progresnya lebih dari 0% dan kurang dari 100%. Agenda terdekat. Pada bagian ini berisi informasi agenda pelatihan terjadwal terdekat yang akan dilaksanakan. Kalender pelatihan. Akses pelatihan. Untuk mengakses pelatihan yang sudah diikuti oleh peserta baik mendaftar secara mandiri maupun didaftarkan oleh admin, dapat dilihat di halaman pelatihan saya. Pilih pelatihan yang akan diakses, tekan bagian judul pelatihan atau tombol panah. Maka Anda akan diarahkan ke halaman pelatihan. Ikhtisar. Ikhtisar berisi informasi pelatihan, seperti nama pelatihan, deskripsi pelatihan, jam pelajaran, DLL. Untuk mengakses ikhtisar, tekan tombol menu ikhtisar. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman ikhtisar pelatihan. Akses konten pelatihan. Menu pelatihan berisi kumpulan konten pelatihan yang dapat diakses oleh peserta. Untuk mengakses konten pelatihan, tekan tombol menu pelatihan. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman konten pelatihan. Dan peserta dapat memilih konten yang akan diakses. Di bagian kiri merupakan modul dari konten, dan kanan terdapat progres pembelajaran peserta di pelatihan yang berjalan. Di bawah progres terdapat list konten pelatihan yang dapat diakses oleh peserta. Konten dokumen. Pada tipe konten dokumen peserta dapat membaca modulnya dengan scroll ke bawah pada bagian modul hingga dokumen selesai. Konten video. Pada tipe konten video tekan tombol play yang ada di tengah modul video untuk memulai video. Terdapat juga beberapa pengaturan yang ada di bagian bawah video. Play, pause video. Bagian ini untuk memulai atau menghentikan video, bisa juga untuk mempercepat video ke waktu tertentu. Pengaturan volume. Bagian ini untuk mengatur besar atau kecilnya suara dari video. Pengaturan kecepatan video. Untuk mengatur kecepatan dari video, tekan tombol setting dengan ikon gerigi yang ada di samping pengaturan volume, tekan pada bagian speed, lalu pilih kecepatan yang diinginkan. Picture-in-picture video. Bagian ini akan memutar video pada pemutar video yang lebih kecil, dan memungkinkan peserta untuk tetap menonton video sambil mengakses file lain atau halaman lain. Full screen video. Bagian ini untuk memperbesar video sesuai dengan ukuran layar perangkat peserta. Konten video interaktif. Pada tipe konten video interaktif sama seperti konten video peserta diharuskan menekan tombol play yang ada di tengah modul video untuk memulai video, namun di setiap videonya akan muncul pertanyaan. Terlihat pada player terdapat garis-garis putih menandakan pada menit dan detik tersebut akan ada pertanyaan mengenai materi yang disajikan. Di saat player berada tepat di tanda garis yang ada maka video akan berhenti sendirinya dan akan muncul pertanyaan, peserta diharuskan menjawab pertanyaan. Setelah memilih jawaban, maka akan langsung terlihat hasil dari jawaban yang dipilih ditandai dengan latar belakang dari jawaban yang dipilih. Setelah menjawab tekan tombol lanjutkan video untuk melanjutkan materi video. Jika latar belakang berwarna hijau berarti jawaban benar, dan jika latar belakang berwarna merah berarti jawaban salah. Peserta diharuskan menonton hingga akhir karena masih ada proses menyimpan jawaban yang telah dipilih di akhir video, tekan tombol kirim jawaban untuk mengirim jawaban. Konten kuis. Untuk tipe konten kuis terdapat informasi total percobaan yang menandakan kuis yang dipilih dapat dikerjakan beberapa kali atau hanya satu kali percobaan, lalu informasi riwayat untuk melihat total percobaan yang sudah dilakukan dan nilai dari kuis yang sudah dikerjakan. Untuk memulai kuis tekan tombol mulai. Lalu akan muncul pop-up menu, jika sudah yakin untuk memulai kuis maka tekan tombol ya, saya siap. Maka peserta akan diarahkan ke halaman kuis dan segera mengerjakan. Untuk setiap pertanyaan yang sudah dijawab, maka di bagian nomor soal yang sudah dijawab akan berubah warnanya menjadi biru, untuk yang belum terjawab berwarna abu.
Dan halaman dari pertanyaan yang aktif ditandai dengan garis hitam di nomor soal. Jika peserta ragu untuk menjawab, maka dapat diaktifkan tombol ragu-ragu sebagai penanda untuk nantinya ditinjau kembali oleh peserta. Jika peserta dirasa sudah selesai menjawab seluruh pertanyaan, maka tekan tombol selesai yang ada di bawah nomor soal. Lalu akan muncul pop-up menu untuk meyakinkan para peserta dalam menyelesaikan kuis yang sedang dikerjakan. Pilih tombol kirim untuk menyelesaikan kuis, pilih tombol batal untuk meninjau ulang jawaban mereka. Maka hasil dari kuis akan langsung muncul. Konten tugas. Untuk tipe konten tugas terdapat informasi total percobaan yang menandakan tugas yang dipilih dapat dikerjakan beberapa kali atau hanya satu kali percobaan, lalu ada file pendukung yang diberikan pelatih untuk membantu peserta dalam mengerjakan tugas, dan informasi riwayat untuk melihat total percobaan yang sudah dilakukan dan nilai dari tugas yang sudah dikerjakan. Untuk memulai tugas tekan tombol mulai. Untuk mengirim tugas yang sudah dikerjakan tekan tombol mulai pada bagian riwayat. Untuk tipe tugas dengan tipe file, peserta diharuskan mengunggah file. Tipe file yang dapat diunggah diantaranya file PDF, PowerPoint, Excel, dan Word. Pastikan mengirim tipe file sesuai arahan dari pelatih. Tekan pada bagian Choose Files untuk mengunggah dokumen tugas yang sudah dikerjakan. Pilih dokumen tugas dari perangkat Anda, lalu tekan tombol simpan untuk mengirim file tugas. Untuk tipe tugas dengan tipe teks, peserta dapat langsung mengisi jawaban dari tugasnya di aplikasi. Lalu tekan tombol simpan untuk mengirim jawaban tugas. Konten survei. Untuk memulai survei tekan tombol mulai. Lalu akan muncul pop-up menu, jika sudah yakin untuk memulai survei maka tekan tombol ya, saya siap. Maka peserta akan diarahkan ke halaman survei dan mengisi pertanyaan survei yang ada. Jika selesai mengisi seluruh pertanyaan survei, maka tekan tombol selesai. Tekan tombol kirim untuk menyelesaikan survei evaluasi. Webinar. Webinar berisi ruangan belajar virtual dengan konferensi video online. Untuk mengakses webinar, tekan tombol menu webinar. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman webinar pelatihan. Untuk mengakses webinar tekan tombol masuk VN pada ruangan webinar yang ada. Lalu tombol akan menjadi berwarna hijau dan tulisan berganti menjadi masuk sekarang, tekan tombol sekali lagi. Maka Anda akan diarahkan ke halaman kelas virtual. Lalu akan ada pop-up menu pilihan audio, pilih mikrofone. Selanjutnya Anda diminta memilih sumber mikrofone dan speaker yang terhubung pada komputer Anda. Pilih pengaturan default saja untuk pengaturan cepat. Setelah melakukan konfigurasi maka Anda sudah siap melakukan pembelajaran virtual. Pengumuman. Pengumuman berisi informasi pelatihan, seperti nama pelatihan, deskripsi pelatihan, jam pelajaran, DLL. Untuk mengakses pengumuman, tekan tombol menu ikhtisar. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman pengumuman pelatihan. Diskusi pelatihan. Diskusi pelatihan berisi informasi pelatihan, seperti nama pelatihan, deskripsi pelatihan, jam pelajaran, DLL. Untuk mengakses ikhtisar, tekan tombol menu diskusi pelatihan. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman diskusi pelatihan. Masuk ke dalam satu topik diskusi dengan menekan tombol panah biru pada topik diskusi yang ada. Maka peserta akan diarahkan ke halaman topik diskusi yang dipilih, tekan tombol buat thread untuk membuat diskusi atau mengajukan pertanyaan. Lalu akan muncul pop-up form seperti contoh di bawah. Isi bagian judul thread dengan judul diskusi atau persoalan apa yang menjadi bahan diskusi. Isi bagian deskripsi thread dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan pada forum diskusi. Tekan tombol simpan untuk mengirim topik diskusi. Maka topik diskusi yang sudah dibuat tadi akan muncul pada halaman topik diskusi pada forum diskusi kelas. Untuk melakukan perubahan pada diskusi yang dibuat tekan tombol aksi yang ada di sebelah kanan tombol panah. Lalu pilih menu edit untuk melakukan perubahan pada diskusi yang sudah dibuat dan pilih menu hapus untuk menghapus diskusi. Tekan tombol balas cepat untuk membalas langsung diskusi yang ada. Tekan tombol panah atau tekan pada judul diskusi yang ada untuk melihat lebih detail diskusi.
Tampilan halaman detail diskusi. Buku nilai. Buku nilai berisi informasi pelatihan, seperti nama pelatihan, deskripsi pelatihan, jam pelajaran, DLL. Untuk mengakses buku nilai, tekan tombol menu buku nilai. Lalu peserta akan diarahkan ke halaman buku nilai.